الحمد للمحمود الواحد المعبود حمدا يدوم سرمدا وليس يحصى عددا ثم الصلاة دائما تغشى النبي الخاتما خير الورى محمدا ما طار طير وشدا وبعدها harus girang, harus bahagia dengan menyambut Nabi Muhammad. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, semuanya gembira. Ahlus samawat gembira, ahlul ard semua gembira. Yang ada di bumi gembira, yang ada di langit para malaikat gembira, semuanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gembira. Cuman satu yang gembira, yang enggak gembira. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Saya doain yang jawab salam panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu, dalam taat kepada Allah. Bisa kompak nggak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim وتكرم وتعظم وتنعم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. أما بعد، المحترم والمكرم para habaib al-afadil dzurriyyah darah daging baginda Nabi Muhammad. Ada bersama kita Al-Habib Haidir Al-Qaf, mata'ana Allah bituli hayatih. Al-Habib Ahmad Fauzi bin Zahad, mata'ana Allah bituli hayatih. Habib Khalid bin Mahdi As-Saddab, mata'ana Allah bituli hayatih. Habib Alwi Al-Qaf bin Bahsin, Habib Haidar Habib Ali Hadi bin Umar As-Saggaf Alwi Bahsin, dan semuanya para habaib kita doain panjang umur. Para habaib mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam dakwah. Amin ya rabbal. Karena kita harus mencintai para habaib, betul? Kalau mau dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa sahibul bait yang undang al-fakir wasilahnya hadir pada malam hari ini, Al-Ustaz Mus'ab, mata'ana Allah bituli hayatih. Doain beliau selalu panjang umur, diberikan kekuatan di dalam terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para bapak-bapak, ada ibu-ibunya? Ada ibu-ibu. Nenek-nenek ada, nenek-nenek. Kakek-kakek di belakang ada. Saya doain kakek-kakek panjang umur. Udah kakek-kakek panjang umur. Biarin gak apa-apa, saya doain kakek-kakek panjang umur, gak mati-mati. Oh ya, taat sama Allah Subhanahu. Para pecinta Nabi Muhammad, anak-anak muda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ada anak mudanya? Takbir. Kalau udah takbir pasti anak muda. Mudah-mudahan semua yang kumpul di sini dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pandangan dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam ini katanya malam Jumat, betul? Dan bertepatan malam ini juga berada di bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bahagia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan Allah, dengan keagungan Allah harus bergembira. Dengan datangnya Nabi Muhammad, kita harus girang. Saya tanya, girang apa kagak? Gembira apa tidak? Baca selawat girang apa kagak? Shallu ala Muhammad. Betul girang? Betul gembira? Ayo bareng-bareng.
salatullah salam Allah Rasulillah salatullah salam Allah ala yasin. Suaranya biar gajah. Salatullah wahai manusia, jika bertemu Nabi yang mulia, wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah, mana suaranya? Ada Pak Rasulullah. Salatullah salam Allah ala yasin. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hatinya tenang, hati yang tenang, hati yang senang, hati yang senang imannya menang. Salam Allah Rasulillah. Enak apa kagak? Girang hati. Sallu ala Muhammad. Dan memang harus begitu. Kita harus gembira, harus girang, harus bahagia dengan menyambut Muhammad. Jadi ketika Rasulullah SAW dilahirkan, semuanya gembira. Ahlus samawat gembira, ahlul ard semua gembira. Yang ada di bumi gembira, yang ada di langit para malaikat gembira, semuanya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, gembira. Cuman satu yang gembira, yang enggak gembira. Siapa? Siapa? Kurang kencang? Jadi kalau ada yang enggak gembira, dia takut-takut kayak Yang nggak girang cuma satu, iblis. Iblis nggak tahu kalau hari itu lahirnya baginda Nabi Muhammad. Bingung iblis, ada apa ini? Kenapa semuanya tasbih? Kenapa semuanya zikir? Kenapa semuanya menyambut dengan bahagia? Dia lari ke laut, laut sama. Hatta kecil-kecil ikan yang kecil semuanya berzikir kepada Allah, bertasbih menyambut baginda Nabi Muhammad. Dia lari ke hutan, hutan berzikir semuanya. Tanya ke malaikat, ada apa ini? Wahai malaikat, engkau tidak tahu? Tidak tahu. Hari ini dah lahirkan kekasih Allah, Habibuna wa qurratu a'yunina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi ternyata iblis itu enggak tahu. Pada waktu itu dia langsung menggigil, takut, panas. Kenapa dia takut? Karena dia tahu kalau sudah lahir Nabi akhir zaman, waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan masuk ke dalam neraka dan selama-lamanya di dalam api neraka. Abadal abidin. Dia kesal. Kenapa dia kesal? Karena banyak sekali orang-orang yang sudah diganggu sama dia.
pasti diampunin dosanya gara-gara satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad. Karena dua makhluk ini berbeda tujuan. Yang satu iblis pengennya semua manusia masuk ke dalam neraka jahanam nemenin dia. Mau jadi teman iblis apa kagak? Betul. Jangan tinggalin Yang satu lagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pengen semua manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya ada hadis kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak taat, maksiat, dia masuk neraka. Dia yang enggan masuk surga. Na'udzubillah min. Jadi dua makhluk ini berbeda. Yang satu pengen semua masuk ke dalam neraka, yang satu pengen semua masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, mau ikutin mana kita? Kira-kira mau ikutin Nabi apa mau ikutin iblis? Nabi apa iblis? Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Kayak gini nih. Alhamdulillah, berarti kita ikutin Nabi, betul nggak? Atau kita girangin Nabi? Kalau kita jauh lupa sama Allah, kita girangin iblis. Iblis ini licik. Kenapa iblis itu tidak suka kepada Nabi? Karena Nabi gara-gara umatnya, gara-gara Nabi semuanya diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, dengan syariat yang Allah taala kasih kepada Nabi, banyak sekali fadilah-fadilah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Pahala-pahala yang bisa mengampunkan dosa. Kayak contohnya orang duduk di majelis taklim kayak gini nih. Inna lillahi malaikatan sayyarah yabhathuna majalisul ilm wa majalisul dzikir. Allah punya malaikat namanya malaikat sayyarah, tugasnya nyari majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi kayak bintang-bintang di langit kita lihat indah. Begitu juga majelis ilmu. Kalau apalagi dibacakan salawat kepada Nabi, malaikat melihatnya indah. Kemudian dilihat sama malaikat dari atas, di zoom kalau bahasa sekarangnya. Di mana nih? Oh, ternyata adanya di Mentok. Di mana di Mentok nih? Oh, di Indonesia nih. Ada siapa di situ? Dilihat lagi. Oh, ada Habib Kantong Bama. Bukan saya, Habib Harin. Ya. Bapak-bapaknya juga Masya Allah, Masya Allah. Nah itu malaikat datang masuk duduk bareng-bareng di samping-samping kanan, samping kiri. Tuh, sebelah kanan, sebelah kiri yang kosong-kosong diisi sama malaikat-malaikat Allah. Kelihatan nggak malaikat? Kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Kalau kelihatan, berebut ente cium tangan. Betul. Tapi ini yang katakan Nabi. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi dari Al-Quran. Kata Nabi, di samping-samping Anda ada malaikat. Makanya kalau di majelis taklim jangan bercanda. Hati-hati, kalau bercanda malaikat kesel digaplok, entah begini. Kalau di majelis taklim jangan ngerokok dulu, matiin dulu rokoknya. Ntar malaikat kesel, ntar disundut sama malaikat. Hati ya, hati, duduk, rapi. Karena memang sengaja nggak dilihat. Kenapa nggak kelihatan? Karena memang kita ini banyak dosanya. Kalau para wali-walinya Allah ngelihat para malaikat. Alhamdulillah ditutup. Ini alhamdulillah nih kita sengaja pahala nggak dikasih lihat. Jangan malaikat pahala. Pahala kelihatan apa kagak? Nggak kelihatan. Tapi yakin nggak dapat pahala? Kurang kencang, yakin nggak dapat pahala? Kalau ada orang kaya datang, bapak-bapak semuanya nanti pahalanya diganti nih sama duit 20 juta. Mau apa kagak? Kurang kencang, mau apa kagak? Tambahin 30 juta, mau apa kagak? Bohong. Ada duit sekarang lagi bingung. Tapi enggak, insya Allah duit nggak ada yang mau kasih segitu, siapa? Tapi pahala sudah pasti, betul tidak? Dan duit segitu nggak ada apa-apanya. Kelak nanti di dalam kubur kita terima pahala majelis ilmu.
Kita terima pahala yang hari ini, kita terima kasih sama yang bikin acara, terima kasih sama yang membantu, terima kasih. Kenapa? Karena kita dapat pahala yang luar biasa. Pahala silaturahmi kita dapat, pahala sholawat kita dapat. Sekali sholawat aja kita dapat 10 kali rahmat. Betul? Bagaimana dengan membaca Al-Fasallallah 1000 kali sholawat? Mandang para ulama kita dapat pahala. Pahalanya tidak akan bisa ditukar dengan uang. Betul? Betul? Karena rezeki itu bukan cuman uang, tapi ketenangan hati dan pahala dari Allah itu adalah rezeki dari Allah. Betul nggak? Kalau ditanya mau duit nggak ente, pastinya mau. Betul? Tapi ketenangan hati itu lebih. Buat apa kita ini dapat uang banyak, tetapi hati kita bingung? Betul? Hati kita sumpah. Nah, disinilah kita duduk mendapatkan ketenangan hati. Shallu ala Muhammad. Duduk di majelis ilmu, sengaja memang Allah Ta'ala nggak kasih lihat. Kemudian setelah itu malaikat berkata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ditanya oleh Allah, ya malaikat, wahai malaikat, kamu sedang apa? Kau tinggalkan umatku atau hambaku. Mereka sedang duduk-duduk bersolawat, yu'adzimunak, wa yusabbihunak, ukaddisunak ya Rabb. Memujimu, memuliakanmu. Allah Ta'ala tanya, emang mereka memujiku, melihat aku? Tidak ya Rabb. Wa kaifa idza ra'ani? Bagaimana kalau mereka melihat aku? Oh, mereka akan meminta dan meminta dan meminta lebih dari itu, memujimu lebih dari itu. Emang meminta apa mereka, wahai malaikatku? Oh, pastinya mereka semua minta surga. Betul apa kagak? Mau masuk surga? Masuk surga. Mereka surga ya. Allah tanya lagi, emang mereka minta surga kelihatan? Kelihatan nggak surga? Nah, kelihatan. Tadi saya bilang jangan surga, pahala aja nggak bisa kelihatan. Kalau pahala kelihatan berebut apa kagak? Misalnya panitia nih, Ustaz Mus'ab, Muin, kasih tahu ke semuanya, nanti besok ada Habib, ada guru, ada kiai, ada ustaz, ada maulid. Nanti yang datang dapat duit sejuta semuanya. Kira-kira banyak apa kagak? Mau ngapain? Mata duitan. Tapi yang datang sudah pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul? Kalau yang tahu dia datang berebut ke sini, betul nggak? Karena sudah dikasih tahu. Tapi karena nggak kelihatan, memang sengaja bagi yang Allah Ta'ala kehendaki dia datang. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi yang mereka inginkan? Mereka tidak mau masuk ke dalam api neraka, ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Mau masuk api neraka enggak? Gratis. Padahal terbalik, ngaji gratis dapat surga. Betul enggak? Mabok bayar dapat neraka. Betul? Mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Gak mau ya Rabb. Gak mau masuk neraka. Mereka tidak mau masuk api neraka. Ditanya lagi sama Allah, emang mereka tidak mau masuk api neraka, apakah mereka melihat api neraka? Tidak, belum pernah lihat api neraka. Wa kaifa idza ra'aha? Bagaimana kalau mereka melihat api neraka itu kelihatan? Oh, nggak ada yang berani. Anak muda nggak ada yang berani pacaran. Ada yang pacaran di sini? Ada nggak? Kita doain mudah-mudahan yang pacaran biar putus. Oh amin, jomblo tuh ketahuan. Tapi nggak apa-apa benar. Nggak berani dia. Jangan, hati-hati. Laknat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, ketahuilah wahai malaikatku, ya malaikati ishadu inni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, ketahuilah mereka yang duduk bersimpuh memujiku tapi tidak pernah melihat aku, meminta surgaku tidak pernah melihat surgaku, meminta jauh dari api neraka yang aku buat tapi tidak pernah melihatnya. Mereka semua duduk bareng-bareng berzikir, mereka telah aku ampuni dosanya. Amin ya Rabbah. Kurang kencang aminnya. Amin ya Rabbah. Tapi ada malaikat bilang, ya Allah, tapi ada satu orang datangnya bukan mau ngaji, mau nagih utang. Dia datang ke rumah si
Asep apa siapa ada pokoknya Fulan. Kata istrinya, nggak ada, lagi ngaji. Ada Habib katanya ganteng banget. Mana? No, di sono dibentok. Di rumahnya Ustaz Mustaq. Datang tuh ya. Yang tadinya mau nagih utang ke sono nggak jadi dicari di sini. Mana itu si Asep? Niatnya mau nagih utang dia. Niatnya mau nagih utang. Tapi dia dengerin, dia duduk. Oh, enak juga. Selawat bareng-bareng nih, baca-baca selawat. Bagaimana ya Rabb? Innahumul gham la yashqa bihim jalisahum. Mereka kaum, kita ini kumpulan, tidak akan menyesatkan, mencelakakan orang yang kumpul dengannya. Dia mau nagih utang ke, dia mau ngapain, selagi masih karena Allah atau selagi masih niatnya baik, nggak maksiat, diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Banyakkah dosa kita? Ya Allah, ngaku pada ya. Dosa apa emang sekarang? Main judi slot. Hati-hati hati-hati zaman sekarang. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Kudu istighfar itu. Itu penyakit masyarakat. Jauh-jauh. Insya Allah di sini nggak ada. Ini insya Allah semuanya nggak ada. Amin. Habis dari sini tobat semuanya. Kita doain mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah. Anak-anak muda yang main ML apa FF. Hati-hati. Jangan sampai kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi bahwa dua makhluk yang Allah ciptakan berbeda tujuan. Yang satu yaitu pengen semua manusia masuk ke dalam surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sewantasnya, sudah sewajibnya kita mengikuti beliau, bergembira atas kelahiran beliau. Betul apa kagak? Betul. Jangan pakai tanya, Beb, emang maulid boleh? Emang ada dalilnya? Untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad, nggak usah pakai tanya itu. Udah muliain aja. Betul apa betul? Betul. Padahal hadisnya banyak, dalilnya banyak, cuman nggak pantas kita ngomong begitu. Betul apa kagak? Contoh begini deh. Ada orang tua, ada anak bilang sama orang tuanya, Bapak, iya kenapa? Saya mau berbakti kepada Bapak, mau terima kasih sama Bapak, tapi sebentar ya Pak, saya tanya dulu, Ustadz, ada nggak dalilnya? Kira-kira bapaknya kesal apa kagak? Sini dulu nih, dalilnya ada nih, gue gampar. Jadi pertanyaan si anak ini nggak pantas, nggak etis, betul? Nggak akhlak. Begitu kita umat Nabi Muhammad SAW, nggak pantas kita nanya itu. Dalilnya ada nggak? Taat sama orang tua? Banyak. Hadisnya banyak juga. Tapi pertanyaan itulah keluar dari mulut seorang anak yang tidak pantas. Begitu. Hati-hati mulut kita. Kita ini udah banyak ditolong oleh Nabi. Nabi setiap malam kakinya bengkak doain kita. Ya Allah, umat saya yang belum diciptakan, yang akan diciptakan, ampunin dosanya ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu malam Nabi Muhammad SAW sholat sampai bengkak. Sayyidina Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah engkau sholat kok sampai bengkak begitu ya Rasulullah? Biarin, saya doain umat saya. Saya mau jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Setelah itu Aisyah didoain sama Nabi. Wahai Aisyah, saya doakan kamu diberikan keberkahan, kamu diberikan kekuatan, rezeki yang melimpah. Kok bagus-bagus semua doanya untuk Aisyah. Aisyah gembira, memerah mukanya. Kenapa Aisyah engkau gembira dengar doaku? Girang. Siapa yang gak girang didoakan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad? Doanya pasti terkabul. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Aisyah, doa itu setiap hari aku panjatkan untuk umatku. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad.